selamat datang di CK7 Supermarket. CK7 Supermarket. Shalom adik-adik, selamat datang di CK7 Supermarket. Nah, CK7 Supermarket menyediakan layanan yang berbeda loh dari supermarket pada biasanya. Apa aja sih? Kami menyediakan layanan pujian penyembahan, firman Tuhan, ayat hafalan, serta doa bersama yang pastinya akan memberkati adik-adik semua. Sebelum itu, kita belajar bareng dulu yuk. Sore Ibu, silakan. Bu, kita lagi ada promo spesial loh jelinya. Silakan Bu dipilih-pilih. Adik-adik di sini banyak banget loh makanan yang enak-enak. Tapi nanti saat beribadah adik-adik jangan sambil makan ya. Ayo kita fokus beribadah. Selamat sore Pak. Pak, kita lagi ada promo loh harga spesial. Coba Pak, silakan lihat-lihat untuk anak Bapak di rumah. Adik-adik di sini banyak banget baju yang rapi-rapi. Nanti adik-adik kalau ibadah inget ya harus pakai baju yang rapi. Bapak lagi. Sore Pak. Pak, ini kita juga lagi promo loh mainannya. Bapak beli deh. Harganya spesial banget loh. Tapi adik-adik kalau lagi ibadah inget ya, tidak boleh sambil main. Simpan dulu ya mainannya supaya kita bisa fokus beribadah. Nah, adik-adik sudah selesai deh kita belanjanya dan kita sudah mendengarkan peraturan-peraturan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah, ada satu hal lagi nih yang tidak kalah penting. Saat mengikuti ibadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan serta dengan penuh antusias mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah online, kita doa bersama dulu ya. Yuk adik-adik, siapkan sikap yang terbaik untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Roh Kudus menemani kami selama ibadah, supaya kami bisa mengerti akan setiap firman yang disampaikan, dan setiap penyembahan dan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya, dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dengan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panjang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sidang dan ulat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik pengunjung CK7 Supermarket. Selamat datang di section sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Sambil memilih sayur-sayuran yang segar hari ini, yuk kita memuji Tuhan. Kakak Vina mengundang yang di rumah untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Siapa yang beri dengan suka hati, itu namanya anak Tuhan. Siapa sangka 5.000 orang semua makan dengan kenyang. Siapa yang buat mujizat, tentu Yesus yang terhebat. Jangan takut kekurangannya, karena Tuhan akan tambahkan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, diberikan Tuhanku, diberikan Tuhanku. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Percaya bahwa mujizat itu masih nyata, karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Let's sing this song. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu Kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Dia, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik, yuk, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kalian roti dan ikan yang ada di bakul kemarin ya? Hah? Di bakul kemarin? Iya, jadi kemarin aku melihat sebuah kejadian luar biasa di mana ada 5 roti dan 2 ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang. Ah, bagaimana mungkin? Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa."
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oh, begitu ceritanya. Wah, keren banget ya. Tapi kalau nggak ada anak kecil yang memberikan makanannya, mukjizat itu tidak mungkin terjadi ya. Iya, untung saja ada anak kecil itu yang mau memberikan bekalnya. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat itu. Iya, semua itu terjadi karena ada anak kecil yang mau memberikan miliknya dan kuasa Yesus untuk melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Ya sudah, aku mau pergi mencari ikan dan roti dulu. Hah? Apa? Kaburah? Hai teman-teman, aku sangat bersukacita karena bekalku kuberikan agar diberikan kepada orang banyak. Aku sangat ngefans sama Tuhan Yesus. Ia mengajarkanku untuk penuh kasih dan suka memberi. Dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yuk teman-teman, kita ulangi ayat hafalan kita dengan gerakannya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita ulangi lagi yuk. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus suka berbuat baik kepada semua orang. Siapa yang di sini suka berbuat baik? Wah, teman-teman semua hebat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi kita di ibadah online. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Hari ini adik-adik sudah belajar ayat hafalan kan? Yuk kita ulang sama-sama dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus memiliki hati yang baik dan penuh kasih seperti Tuhan. Sekarang di antara adik-adik, siapa yang suka berteman dengan anak yang baik? Ya. Nah, sekarang siapa yang suka berteman dengan anak yang jahat? Tentu kita semua mau berteman dengan anak yang baik. Apalagi kalau suka memberi, seperti anak kecil di kisah 5 roti dan 2 ikan tadi. Di saat banyak orang kelaparan, anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mau memberikan apa yang dia punya untuk semua orang. Nah,
Adik-adik, kalau adik-adik bawa bekal roti 1, lalu ada teman yang kelaparan, kira-kira adik-adik bersedia nggak ya berbagi? Nah, mungkin sebagian dari adik-adik berpikir, tapi rasanya sayang juga kak, kan kita juga lapar. Ya, tapi tidak dengan anak kecil itu loh. Dia bersedia berbagi apa yang dia punya kepada orang lain. Nah, anak kecil itu bahkan memberikan dengan sukacita. Dengan anak itu memberikan apa yang dia miliki, maka Tuhan bisa melakukan mujizat dengan memberi makan lebih dari 5.000 orang. Wow. Dan adik-adik tahu, bahkan banyak lebihnya. Ada sisa 12 bakul. Nah, adik-adik bayangkan, mujizat itu apa ya? Nah, mujizat itu adalah peristiwa atau kejadian yang ajaib, yang sukar dimengerti oleh akal pikiran kita manusia. Contohnya itu tadi, dengan 5 roti dan 2 ikan bisa membuat kenyang 5.000 orang. Itulah yang dikatakan sebagai mujizat. Nah, kakak kalau punya 1 roti aja, dibagi kecil-kecil, kayaknya nggak cukup deh untuk 100 orang, apalagi 5.000 orang. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama perkatakan, ada mujizat saat kita mau memberi. Sekali lagi ya, ada mujizat saat kita mau memberi. Dari kisah 5 roti dan 2 ikan tadi, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, memberi dengan sukacita, seperti anak kecil itu. Dan yang kedua, memberi apa yang kita miliki, walau terlihat kecil atau mungkin tidak bernilai. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, maka mujizat dapat terjadi. Adik-adik, mulai hari ini, yuk kita belajar untuk menjadi seperti anak kecil dalam kisah 5 roti dan 2 ikan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Kau mengajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati yang suka memberi ya Tuhan, dan memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pada saat kami memberi Tuhan, seberapa kecil dan tidak bernilai bagi kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan ubahkan menjadi sebuah mujizat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan dalam seminggu ke depan, hingga kami dapat kembali hadir dalam ibadah online minggu depan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Mari adik-adik yang siap diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, it's quiz time. Sekarang kalian siapkan buku atau kertas dan pulpen. Kelompok 1, Toddler Little Blessing dan Sekolah Minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilihlah gambar yang tepat. 1. Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dengan menggunakan A. Perahu, B. Sepeda. Ya, benar. A. Perahu. 2. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan A. Buah-buahan, B. 5 roti dan 2 ikan. Benar, jawabannya adalah B. 5 roti dan 2 ikan. Kelompok 2, Sekolah Minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Isilah teka-teki silang di bawah ini. 1.
Berapa banyak jumlah orang yang ikut makan 5 roti dan 2 ikan? Dua, kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia adalah tiga. Hendaklah hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. 4. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap ... 5. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan ... dari kota-kota mereka. Ini dia jawabannya. Coba siapa yang benar menjawab semua? Wah, kalian hebat! Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi segera berlalu, serta penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri untuk memimpin Indonesia, diberikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan Yesus. Juga kami akan berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto, diberikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan Yesus, supaya bisa membawa gereja Tuhan Yesus ke era Pentakosta yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk para tim medis, dokter dan perawat. Roh Kudus, tuntun mereka dalam pekerjaannya dan lindungi dari segala penyakit, khususnya COVID-19. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan teman-teman yang sedang sakit dan berikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.